Saya yang bernama Cindarawati akan menjelaskan mengenai pengertian gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang berisi negara-negara yang tidak beraliansi pada kekuatan besar apapun di dunia. Organisasi ini berdiri saat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT 1 di kota Beograd, Yugoslavia pada 1 September 1961. Berikut adalah 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau yang menghadiri KTT pada saat itu, yaitu Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Ciprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman, Yugoslavia. Sementara 3 kepala pemerintahan yang hadir sebagai peninjau yaitu dari negara Bolivia, Brazil, dan Ekuador. Setelah 25 negara bergabung, gerakan non-blok berkembang menjadi organisasi internasional dengan anggota yang terus bertambah. Sampai saat ini, anggota gerakan non-blok telah mencapai 120 negara dengan 17 negara peninjau. Baiklah, saya Della Selvia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya gerakan non-blok. Gerakan non-blok dilatar belakangi oleh munculnya sikap netral beberapa negara terhadap kemunculan blok barat dan blok timur setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Blok barat yang kala itu beranggotakan negara-negara demokratis seperti Prancis, Amerika Serikat, Kanada, dan Norwegia. Mereka membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Organisasi NATO. Sedangkan blok timur yang beranggotakan negara komunis seperti Uni Soviet, Jerman Timur, dan Rumania, mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Pakta Warsawa. Kemudian masing-masing negara mulai mencari anggota-anggota baru. Namun tidak semua negara di dunia ini ingin bergabung bersama mereka, sehingga negara yang bersikap netral tersebut mendirikan sebuah gerakan non-blok. Gerakan non-blok didirikan oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Ghana, Mesir, Yugoslavia, dan India. Hal ini diperkasai oleh beberapa kepala negara dari masing-masing negara, yaitu Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Pandit Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Presiden Mesir Jamal Abdul Nasir. Tujuan gerakan non-blok. Berikut beberapa tujuan gerakan non-blok. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok tak hanya sebagai penggagas atau pendiri organisasi. Berikut peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengunduh pada KTT GNB pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang dan mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB ke-10 yang berlangsung di Jakarta dan Bogor pada 1-7 September 1992. Indonesia juga menjadi perintis dialog Utara-Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan negara maju utara dan negara berkembang selatan.